adik-adik, apa kabarnya? Berjumpa lagi dengan Ibu Yanti di Bia Olen. Oh iya, selamat Natal dan Tahun Baru. Adik-adik, tetap semangat, kita selalu berdoa juga ya, agar pandemi berakhir. Nah, adik-adik, mari sekarang kita menari dan bernyanyi bersama, ikuti kegiatan Bia Olen sampai selesai ya. Dah. Biar anak-anak datang kepadaku, itu sabda Yesus, Dia manggilku. Kini aku datang, siap mendengarnya. Kini aku datang, Yesus manggilku. Biar anak-anak datang kepadaku, itu sabda Yesus, Dia manggilku. Dalam kesukaan, susah tak terhibur, padanya ku datang, Yesus manggilku. Selamat pagi adik-adik, kakak-kakak dan teman-teman. Sebelum kita melakukan aktivitas bina iman, mari kita berdoa dulu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang ada di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami semua, sehingga pada pagi hari ini kami sanggup berkumpul di daerah ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan memimpin dan menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga selesai nanti. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan kuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan nama-Mu, kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di atas surga. Menjadi kita dari ini dan mengampuni dosa kami seperti kami pun mengampuni dosa kepada kami, dan jangan memasukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Amin. Selamat pagi adik-adik, selamat bertemu kembali dengan Bu ini di awal tahun 2021. Tentunya dengan penuh semangat, ceria, dan tetap sehat, serta setia selalu kepada Tuhan Yesus. Oke, hari ini kita akan membacakan dari Yohanes 1 ayat 35 sampai 42. Mari kita siapkan kitab suci masing-masing. Dan yang belum dapat membaca boleh mendengarkan bersama-sama dengan Bu Yuni ya. Oke. Yohanes 1 ayat 35 sampai 42. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu. Lalu mereka pergi mengikuti Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut Dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Setelah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias." Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas." Demikianlah
Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo adik-adik semuanya, gimana? Sudah mendengar bacaan tadi kan? Injil hari ini diambil dari mana? Ayo. Ya, Injil Yohanes bab 1 ayat 35 sampai 42. Jadi, bacaan hari ini ada berapa tokoh? Ayo, siapa yang bisa jawab? Nah, kalau ini siapa? Atau ini? Atau ini? Yang ini. Oke, keempat gambar tadi adalah tokoh-tokoh utama di dalam bacaan kita hari ini. Jadi, dalam bacaan hari ini mengisahkan tentang Yohanes Pembaptis, Andreas, Simon, dan juga Tuhan Yesus. Oke, pasti sudah tidak asing lagi dengan Yohanes Pembaptis. Jadi, saat Yohanes Pembaptis bersama dengan dua muridnya tadi, yaitu Andreas dan satu lagi, sedang mengajar, lalu ada Tuhan Yesus lewat. Lihatlah, anak domba Allah. Lalu, tanpa ragu-ragu, Andreas beserta temannya tadi pergi mengikuti Yesus. Mereka mengikuti Yesus, lalu Yesus sadar, sudah diikuti, menoleh. Apa yang kau cari, Rabi? Kemanakah engkau pergi? Karena Yesus penuh kasih, Yesus menjawab, mari, ikutlah, dan kamu akan tahu. Akhirnya, Andreas beserta temannya tadi pergi mengikuti Yesus, lalu menginap bersama Yesus. Karena Andreas begitu terkesima dengan sikap Yesus, pengajarannya, teladannya, maka Andreas memanggil saudaranya, yaitu Simon. Lalu, Andreas beserta Simon pergi menemui Yesus. Lalu Yesus melihat Simon dan berkata, engkau akan dipanggil Kefas atau Petrus, yang berarti batu karang, mengisyaratkan bahwa Yesus meletakkan landasan gerejanya di atas Petrus. Nah, dari kisah tersebut kita dapat belajar bahwa Tuhan Yesus penuh kasih, bahkan dengan orang yang tidak dikenalnya. Walaupun mengetahui kelak Andreas beserta Simon akan menjadi muridnya, pada awalnya Yesus kan tidak mengenal mereka. Saat Andreas dan Simon menghampiri Yesus, Yesus tidak menolak mereka. Yesus malah merangkul mereka dan mengajak Andreas dan juga Simon pergi ke tempat Yesus dan bersama-sama dengan Yesus pergi menyebarkan kasih dan ajarannya ke seluruh negeri. Nah, adik-adik, coba bayangkan kalau di sekolah kalian kedatangan seorang teman baru pindahan dari sekolah lain. Lalu dia menghampiri adik-adik. Sebut saja namanya Mawar. Oke, anak pindahan ini bernama Mawar. Lalu bertanya kepada adik-adik, kamu tahu nggak kantinnya di mana? Lalu adik-adik jawab apa? Jawaban yang salah. Ngapain kamu tanya-tanya kantin? Aku kan nggak kenal sama kamu. Sana-sana pergi sendiri. Itu jawaban yang salah. Seharusnya adik-adik menjawab seperti ini. Hai, kamu anak baru ya? Tadi namanya siapa? Mawar ya? Kenalin. Saya Elin. Kantinnya di mana? Kantinnya di sana. Pergi bareng yuk. Nah, itu salah satu contoh jawaban yang bagus. Seperti Tuhan Yesus tidak menolak Andreas dan juga Simon. Coba bayangkan kalau Yesus berkata seperti tadi, Rabi, di manakah engkau tinggal? Ngapain tanya-tanya? Kamu mau maling ya? Gak mungkin kan seperti itu. Karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial, yang artinya manusia pasti membutuhkan orang lain, seperti adik-adik. Adik-adik pasti membutuhkan mama, papa, adik, kakak, guru, teman-teman, dan masih banyak lagi. Jadi, coba bayangkan kalau adik-adik tinggal seorang diri di bumi ini. Gak bisa ngapa-ngapain coba. Gak ada mama yang masakin masakan enak, gak ada papa yang ngajarin sepeda atau main bola, gak ada adik atau kakak, gak ada guru yang ngajarin kita, gak ada teman-teman yang ngajak bermain kita. Gimana? Adik-adik pasti sedih kan? Maka daripada itu, adik-adik harus bergaul dengan baik, gak boleh sombong, gak boleh galak. Adik mau hidup berdampingan dengan orang lain secara baik, adik-adik harus apa? Kenalan dulu kan? Kalau
tahu namanya, kenalan, hai, nama aku A, hai, nama aku B. Karena Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kita harus ramah dan baik terhadap semua orang, adik-adik harus mengikuti perintah Tuhan Yesus. Tadi hubungan dengan manusia sudah, nggak boleh sombong, harus ramah, harus murah senyum. Gimana hubungan kita dengan Tuhan Yesus? Siapa yang kenal dengan Tuhan Yesus? Saya. Kak, tapi kan Tuhan Yesus nggak kelihatan. Gimana aku bisa kenal? Iya juga. Adik-adik, Tuhan Yesus memang tidak terlihat oleh mata kita, tapi Tuhan Yesus ada dalam hati kita dan selalu melindungi kita setiap hari. Nah, gimana caranya kenal Tuhan Yesus? Gampang. Adik-adik tinggal baca aja Alkitab. Di situ ada banyak sekali kisah-kisah mengenai Yesus ataupun kisah-kisah para rasul, ada juga kisah tentang penciptaan bumi dan sebagainya. Adik-adik bisa mengenal Tuhan Yesus dengan Bina Iman seperti hari ini, mengikuti misa online, ataupun tanya papa dan mama. Gimana? Mau kan jadi sahabat Yesus? Oke, sampai di sini dulu renungan kita hari ini. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, rajin cuci tangan, dan kalau keluar rumah harus pakai masker ya. Sampai ketemu minggu depan. Selamat pagi adik-adik semua. Salam sehat buat kita semua. Aktivitas untuk pagi ini kita akan membuat perahu ya. Perahu milik murid Tuhan Yesus. Karena murid Tuhan Yesus dahulunya banyak yang menjadi nelayan. Pekerjaannya menjala ikan. Nah, anak-anak, adik-adik semua, bahan yang kita butuhkan 3 kertas yang dibentuk lingkaran. Nah, boleh warnanya apa saja ya. Ini ibu menggunakan kertas sampul atau kertas kado, bungkus kado. Adik-adik kalau di rumah nggak ada kertas warna, boleh menggunakan kertas kado ya. Setelah kita membuat seperti ini, kita lipat menjadi 2. Kita gunting. Nah, ya. Nih kita gunting ya. Nih. Oke. Nah, jadi bentuknya apa? Setengah lingkaran. Nah, semuanya 3 kertas lingkaran ini kita gunting. Nah, bentuknya nih jadi 1, 2, terus 3. Setelah itu kita tempel kertas dengan menggunakan lem di karton. Kita tempelnya begini. Nah, ini kita kasih lem. Kemudian kertas yang agak kecil kita tempel di dalamnya menjadi layarnya. Nah, gitu ya. Kemudian kita tempel lagi kertas separuhnya ini sini. Kemudian kita tempel layarnya. Nih. Layarnya ditempel di sini. Nah, sudah kan? Nah, sudah jadi kapal layarnya. Nah, setelah anak-anak sudah tempel, kita mau menghias. Anak-anak punya pensil warna atau krayon. Kita gambar lautnya ya. Nih, kita ambil krayonnya. Kita mau buat laut. Warnanya apa ya? Warnanya biru. Kita membuat awan. Nah, kita buat matahari. Kemudian kita buat ada burung yang terbang di udara. Kita buat awannya. Nah, jadi dah. Nah, ya, ada yang lupa ini miring. Nah, lemnya kurang kuat, kita lem lagi. Kita buat perahu layar. Kita hias. Anak-anak bisa kan? Kita tulis di sini nih.
Berapa murid Yesus semuanya? Ada 12. Kita tulis. Nah, jangan lupa dibuat ya. Oke? Nah, jangan lupa kita selalu menjaga kesehatan dengan menggunakan masker, rajin cuci tangan, menjaga jarak, serta menghindari kerumunan. Oke? Selamat pagi, dadah. Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tenius, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudus Iskariot, 12 murid Yesus. Kita tutup Bina Iman pagi hari ini dengan doa penutup. Kita berdoa bersama-sama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang baik, terima kasih atas Bina Iman pagi hari ini. Melalui kakak-kakak pendamping kami dapat mendengarkan firman-Mu, kami dapat bernyanyi dan bergembira melalui Bina Iman pagi hari ini. Kami bersyukur karena kami masih bisa mendengarkan firman-Mu meskipun dalam Bina Iman online. Semoga apa yang telah diajarkan, di-sharingkan dalam Bina Iman pagi ini dapat kami jalankan dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santo Gregorius Agung, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Nah adik-adik, gimana Bina Online hari ini? Pasti seru kan? Nah kalian juga udah mengikuti dari awal sampai akhir ini loh teman-teman. Nah hari ini bertemu lagi bersama Kakak Nita. Dan Kakak Nita tidak lupa untuk mengucapkan selamat tahun baru dan selamat Natal buat kalian yang ada di rumah loh teman-teman. Udah berasa banget ya kita setahun di rumah. Semoga di tahun ini kita bisa bertemu kembali dan bisa bersukacita lagi di gereja bareng-bareng. Nah teman-teman yang sudah mengikuti kreativitas, jangan lupa kirimkan ke grup WhatsApp Bia. Dan nanti kakak-kakak posting di Instagram loh karya-karya kalian. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, and share channel YouTube Bia Gregoris teman-teman. Bagi teman-teman yang mengikuti Bina Iman minggu ini, minggu depan ajak teman-temannya untuk Bina Iman bareng. Semoga di minggu depan lebih banyak dan lebih seru. Nah, jangan lupa mengikuti Bina Iman seterus-terusnya. Sampai jumpa di minggu depan. Bye-bye.